Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman. Pengidap gangguan mental yang hilang kesadarannya, tidak dapat berpikir jernih dan waras. Kadangkala, tindakan sehari-hari dilakukan tanpa sadar. Tak hanya itu, mengurus diri sendiri pun abai dilakukan. Lantas, dalam kondisi demikian, apakah hukum Islam berlaku padanya? Apakah ia akan masuk surga ketika meninggal kelak? Secara umum, hukum Islam hanya dibebankan pada mukallaf. Dalam bahasa Arab, mukallaf artinya orang yang dibebani tugas. Tidak semua orang Islam dibebani tugas dan kewajiban oleh Allah Ta'ala. Para ulama menyatakan bahwa seorang mukallaf harus memenuhi 3 indikator berikut. Pertama, Muslim. Kedua, sudah balik, laki-laki telah bermimpi basah, sedangkan perempuan sudah mengalami menstruasi. Dan yang ketiga, berakal sehat dan tidak kehilangan kesadaran, tidak sedang tidur atau gila. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah, yang artinya, catatan amal diangkat dari 3 jenis orang tidur sampai dia bangun, anak kecil sampai dia balik, dan orang gila sampai dia sembuh dari gilanya. Hadis riwayat Ahmad. Dengan demikian, kewajiban Islam mulai dari sholat, puasa, zakat, dan sebagainya hanya berlaku pada orang mukallaf. Sementara itu, anak kecil dan pengidap gangguan jiwa akut atau orang gila tidak dibebani kewajiban-kewajiban tersebut. Bagaimanapun juga, pembebanan kewajiban Islam tidak akan melebihi batas kemampuan mukallaf. Hal itu tertera dalam Al-Quran yang artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Al-Baqarah 286. Apabila orang gila atau pengidap gangguan jiwa tidak dikenai tanggung jawab dan kewajiban dalam Islam, mereka tidak akan memperoleh dosa atau mendapatkan pahala dari amalan yang mereka lakukan. Pengidap gangguan jiwa diposisikan seperti anak kecil yang tidak dikenakan kewajiban sholat, puasa, dan sebagainya. Tidak hanya itu, di akhirat kelak, mereka juga tidak dihisap amalannya. Pertanyaan selanjutnya, apakah orang gila akan masuk surga atau neraka di akhirat kelak? Dalam masalah ini, terjadi ikhtilaf atau perbedaan pendapat di kalangan ulama. Di antara ulama yang membahas perkara ini adalah Syekh Ibnu Utsaimin dan Imam Nawawi. Pertama, keadaan di akhirat bagi orang gila tergantung pada agama orang tuanya. Apabila orang tuanya Muslim atau salah satunya pemeluk Islam, orang gila itu akan dimasukkan ke surga. Sebagaimana dikutip dari kitab Majmu' Fatawa wa Rasail tahun 2008, yang ditulis Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin atau Ibnu Utsaimin. Pendapat ini berdasarkan firman Allah Ta'ala yang artinya, dan orang-orang yang beriman, beserta anak keturunan mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak keturunan mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. At-Tur 21. Berdasarkan ayat tersebut, Ibnu Utsaimin berpandangan bahwa orang gila yang memiliki orang tua dari golongan kafir, maka ia juga akan ikut orang tuanya di akhirat kelak. Apabila orang tuanya berada di neraka, anaknya yang mengidap gangguan jiwa juga akan berkumpul di neraka bersama orang tuanya. Kedua, pendapat pertama tersebut dibantah dengan pendapat lainnya yang disampaikan oleh Imam Nawawi, Syekh As-Subki, Imam Bukhari, dan sebagainya. Menurut pandangan yang berlawanan, orang gila, baik itu dari golongan Muslim atau kafir, akan masuk surga di akhirat kelak. Pendapat ini dirangkum oleh Ibnu An-Nawawi dari mazhab Syafi'i dalam kitab Al-Manhaj fi Syarhi Sahih Muslim bin Al-Hajjaj tahun 1994. Imam Nawawi mengutip firman Allah Ta'ala yang artinya, kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai kami mengirim utusan Rasul kepada mereka. Al-Isra 15. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah tidak akan memasukkan seseorang ke neraka sampai datang dakwah kepada individu bersangkutan. Pertanyaannya, bagaimana orang gila dapat memahami dakwah Islam, sedangkan ia sendiri terganggu pikiran, mental, dan kejiwaannya? Dengan demikian, hujah Islam belum tegak kepadanya, serta ia tergolong non-mukallaf.
sehingga tidak dibebani kewajiban Islam. Jika tidak dibebani kewajiban Islam, ia juga tidak layak dihukum atas kewajiban yang bukan tanggung jawabnya lagi.